Apa arti fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah sesuatu yang wajib, yang kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugur dari semuanya kewajibannya. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, maka semua akan dapat dosa. Jadi kalau tidak ada orang ngaji Al-Quran, belajar tafsir, semuanya kita salah. Karena kalau tidak ada yang belajar tafsir, itu artinya makna-makna Al-Quran itu akan tetap ada dalam mushaf. Dia tidak hadir dalam kehidupan. Karena tidak diwujudkan dalam ilmu, tidak dijelaskan dengan penjelasan yang cukup. Dibaca iya, tapi mungkin tidak diamalkan. Kenapa? Karena tidak ada yang belajar tentang tafsir Al-Quran. Tetapi ketika sudah ada yang belajar, ya, nah kebetulan siang ini kita yang belajar nih, maka gugur, ya, maka gugur kewajibannya dari semua. Nah karena itu bapak-bapak dan saudara, yang namanya fardu kifayah itu ada tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya? Setelah kita mengaji, maka kita sampaikan kepada yang lain. Itu tanggung jawab dari fardu kifayah. Dulu Sayyidina Umar tinggal di bagian Awali di kota Madinah. Awali itu istilahnya di bukit, daerah ketinggian. Jadi rumahnya Sayyidina Umar itu tidak menempel dengan masjid. Beliau tinggal di Awali. Maka Sayyidina Umar kemudian bersepakat dengan tetangganya. Pak, saya kan di Awali, kita ini di Awali, jauh dari masjid. Maka hari ini Bapak ya yang ke masjid dengar pengajian Rasul di situ. Besok saya, kita gilir-giliran. Kalau Bapak hari ini punya giliran, nanti begitu balik beritahu saya apa yang Bapak dengar dari Nabi besar Muhammad SAW. Kalau giliran saya, begitu saya pulang, nanti saya beritahu juga Bapak apa yang saya simak dari Nabi. Itu arti fardu kifayah. Jadi Bapak Saudara, kalau fardu kifayah ini hidup di tengah-tengah kita, maka tidak ada kejahilan di tengah umat Islam. Tapi kejahilan itu ada sebabnya satu dari dua kemungkinan kata ulama. Yang pertama, yaskutu jahilun an jahlihi, yang tidak berilmu gak mau belajar. Yang kedua, yaskutu alimun an ilmihi, yang punya ilmu gak mau ngajar. Jadi kalau yang tidak punya ilmu pengen belajar, tapi yang punya ilmu tidak mau mengajar, nah kejahilan itu akan tetap. Atau yang punya ilmu semangat untuk mengajar, tapi yang tidak berilmu merasa sudah cukup dengan apa yang ada pada dia, gak mau belajar, sama juga. Maka tugas kita, bapak-bapak saudara sekalian, ya, sebagai masyarakat, ini kita sebagai umat Islam, umat yang ayat pertama yang turun itu Iqra. Dalam ayat yang lain sebelum la ilaha illallah itu fa'lam. Jadi ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu datangnya setelah fa'lam. Kalau kayak begini Al-Quran kita bicara tentang ilmu, maka haram hukumnya kita membiarkan diri kita dalam kebodohan. Wajib kita belajar. Yang bisa ngaji ya ngajilah. Keluangan ya kita isi keluangan kita. Yang tidak punya keluangan ya nanti bisa bertanya kepada yang sudah mengaji. Itu seperti itu, saling mengisi, ya. Itu semangat yang disebut dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.